Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori basis data lanjut, desain basis data, bab kedua, hari kedua, oleh Mahandika Trisunarno, NRP 7411030050, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom Ocha. Pokok bahasan. Pertama, pendahuluan. 2. Aturan sistem informasi dalam organisasi. 3. Proses desain basis data. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Airwin, BPWin, dan Paradigm Plusoleh Platinum teknologi, dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data sekecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data yang besar melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Pada tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 1970, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data (DBA) untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi, logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi informasi resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan personal yang menggunakan dan mengatur data DBA, pemakai akhir, dan pemakai DSP. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. 6 tahap utama pada proses desain basis data. Pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space.
DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang punya versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performance, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidup harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perencanaan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, dan rancangan fisik, sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan informasi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntutan pemilihan alternatif rancangan desain. Latihan soal. 6 tahap utama pada desain basis data: koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Tahap pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis perubahan dan ketetapan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek lainnya, struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembang, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap pertama dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan
dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap pertama dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS Independent Model Data tingkat tinggi seperti ERR, Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS Independent dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melakukan rancangan tersebut. Perancangan transaksi menguji aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap pertama dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Penggunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam merancang skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual. Terpusat, kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi suatu kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Integrasi, view-view yang ada untuk masing-masing aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal. Kemudian view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Pertama, top down. Kedua, bottom up. Ketiga, inside out. Keempat, mix. Menggabungkan dari beberapa strategi yang ada. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu, jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan dengan sistem dependen? Pemetaan dapat diproses dalam dua tingkat. Pemetaan sistem independen, pemetaan ke dalam data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah pertama untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.